selanjutnya saya, Ibu Hasniati, akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan untuk pengembangan kami ke depannya sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik, sehat. Kalau begitu, baik Bu Nia. Sebelumnya, bisakah Bu Nia perkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasniati, guru PT SD Negeri 1 Tolonge, dan saat ini mengajar di kelas 5. Hari ini saya akan supervisi di kelas dengan materi sifat wujud benda. Oke, terima kasih Bu Nia atas sesi perkenalannya. Jadi, bagaimana perasaan Ibu saat akan saya lakukan supervisi? Salah satu yang pertama saya merasa senang karena memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nantinya tahu apa hal-hal yang sudah baik dalam pekerjaan saya sebagai guru dan apa atau hal-hal apa yang masih perlu diperbaiki saya sebagai guru. Oke, Bu. Selanjutnya apa hal yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari Ibu sendiri? Dari muridnya, tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini, serta terus meningkatkan keaktifan mereka pada saat mereka belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya sebagai terutama dan memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang beragam. Kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Ibu ampu? Ya, tantangannya itu sebenarnya tantangannya itu mengajarkan mata pelajaran tematik di kelas 5, yang mana kita tahu sendiri dalam mata pelajaran dalam pembelajaran tematik ada 2 atau 3 mata pelajaran dalam satu pembelajaran. Contohnya pelajaran IPA, ketika ada praktikum waktu yang tidak memadai, sehingga saya harus benar-benar menggunakan waktu seefisien mungkin agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ya, kira betul sekali yang Ibu katakan. Jadi, selanjutnya kira-kira apa persiapan yang dilakukan untuk supervisi kali ini? Persiapannya ya kan terlebih dahulu saya harus menyiapkan materi apa yang akan saya ajarkan sebelum saya memasuki kelas. Artinya saya harus mempersiapkan sebelum saya ajarkan kepada siswa-siswa saya. Kemudian saya menyiapkan media pembelajaran agar mudah atau siswa lebih mudah dalam proses pembelajaran nantinya. Baiklah Bu Nia, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas nantinya. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih Bu Nia. Waalaikumsalam. Kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya ya? Ya, betul. Ada yang ingin saya ceritakan kepada kawan. Oke Bu. Ini anak-anak sudah pulang kan? Berarti mungkin kita bisa ngobrol sekarang Bu. Iya, boleh. Oke Bu, santai saja, nggak masalah. Sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan sama saya? Begini, kemarin kan itu saya disupervisi oleh Bapak Pengawas tentang proses belajar mengajar. Kemarin itu saya meminta semacam solusi kepada Pak Wahyu atau masukan lah begitu kepada saya. Oh, begitu ya Bu. Kemudian berkaitan dengan masalah yang Ibu temukan itu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita ini? Soal supervisi kemarin,
saya temukan masalah yaitu pada saat saya mengajar itu saya kurang karena saya menggunakan buku teks ya. Jadi saya minta sarannya bagaimana atau masukannya bagaimana saya mengajar itu mengurangi penggunaan buku teks atau buku bacaan. Oh, begitu ya Bu. Kalau saya boleh tahu, mengapa Ibu mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Nah, begini kan saya ini sudah membuat PPT ya. Terus saya mengajar sudah pakai proyektor juga, alat peraga juga, dan saya siapkan dan saya juga mengajarnya. Sebenarnya saya mengajar mengacu pada kurikulum. Ya. Terus susah dihilangkan itu yang menggunakan penggunaan buku teks. Ya, gitu. Terus bagaimana ini solusinya supaya tidak terlalu membuku lah begitu. Ya, betul Bu. Ibu sudah jelaskan alasan yang Ibu sampaikan itu kepada pengawas Bu? Saya sudah sebenarnya, tapi sepertinya beliau agak tidak enak begitu, kayaknya tidak menerima penjelasan saya. Jadi saya bingung kenapa beliau atau bagaimana ekspresinya langsung begitu Pak. Saya kan jadi merasa tidak enak sama Pak pengawas begitu. Nah, kira-kira menurut Bapak apakah saya salah atau bagaimana Pak? Gitu. Ya. Kalau menurut saya sih Bu, sebenarnya Ibu itu tidak bersalah. PowerPoint itu kan merupakan rangkuman materi dari buku teks juga. Nah, betul. Tapi mungkin pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita. Sehingga beliau maunya apapun media dan bahan ajar yang kita pakai buku teks tetap menjadi acuan. Mungkin seperti itu ya pikiran pengawasnya Bu. Ya, kira-kira seperti itu. Terus kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Ya, mungkin karena pengawas sepertinya sudah melaporkan hal ini juga kepada kepala sekolah. Cepat atau lambat saya juga pasti akan dipanggil untuk memberikan menyiapkan jawaban sesuai kondisi dan alasan saya tadi Pak. Benar sekali sih. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan itu dalam hal ini, biar dia tidak hanya menelaah laporan dari satu arah saja. Maksud saya juga seperti itu sebenarnya. Oke, apakah Ibu punya gambaran solusi lain sekiranya alasan yang Ibu buat nantinya itu tidak diterima oleh kepala sekolah? Bagaimana ya? Apa saya harus bisa meminta maaf kepada pengawas dan membuat kelengkapan mengajar sesuai yang beliau inginkan atau bagaimana ini? Nah, itu maksud saya Bu. Ibu harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan yang pertama Ibu sampaikan tidak diterima dan masih bisa dan malah jadi memperpanjang masalah. Oh iya Pak, tapi saya kan tetap akan pada rencana pertama dulu. Pada rencananya pertama, sekiranya misalnya ini tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dan Pak pengawas atau Bapak kepala sekolah tidak diterima, maka saya perlu merencanakan atau memakai cara kedua. Begitu saja. Tepat sekali yang Ibu katakan. Sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan lebih cepat sehingga Ibu bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Iya Pak, saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani saya. Nah, sekarang kita susun komitmen nih. Kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Ya, saya tidak menunggu panggilan Pak. Saya sudah menunggu panggilan Pak kepala sekolah dan dari Bapak pengawas. Oh ya, betul sekali. Menurut saya sih sebaiknya Ibu tidak usah menunggu dipanggil kepala sekolah supaya
ketidaknyamanan Ibu itu tidak berlarut-larut. Betul. Sepertinya berarti sebaiknya saya menghadap kepala sekolah saja tanpa dipanggil. Begitu maksudnya. Ya, mungkin sebaiknya begitu, Bu. Berarti saya akan menghadap ke kepala sekolah, bapak kepala sekolah untuk menceritakan kronologi yang sebenarnya atau kronologi persoalan yang ada antara saya dengan bapak pengawas. Saya juga akan bercerita alasan saya tidak membuku atau memakai buku teks. Nah, jika bapak kepala sekolah tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan adalah salah, itu artinya saya harus meminta maaf. Saya harus meminta maaf dan mengubah cara mengajar saya. Karena kalau kepala sekolah juga menganggap ini sebagai suatu kesalahan, mungkin saya memang salah. Jadi saya yang harus memperbaiki diri dan cara mengajar saya. Betul sekali, Bu. Terkadang memang sesuatu yang menurut kita itu tepat belum tentu baik menurut orang lain. Ya. Ibu bijaksana sekali. Jadi kapan Ibu akan menghadap kepala sekolah? Kira-kira waktu yang terbaik menurut Bapak kapan? Saya minta petunjuk. Ya, kalau menurut saya sih Bu, secepatnya agar Ibu merasa tenang dan masalah cepat terselesaikan. Iya Pak, mungkin sebaiknya memang demikian. Mungkin besok selesai mengajar, saya akan menghadap kepada Pak Kepala Sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Pak atas sarannya yang diberikan kepada saya. Iya Bu, sama-sama. Semoga masalah Ibu segera terselesaikan dan Ibu kembali nyaman bekerja. Oke Pak, terima kasih. Kalau begitu saya permisi. Iya Bu, sukses sekali untuk Ibu.